Ya, saudara, kita ini yang terakhir. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita ada di dalam satu khotbah seri yang baru. Kalau Bapak Ibu ingat tahun lalu kita belajar dari kitab Ibrani. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Keluaran. Bapak Ibu mungkin bertanya, kok kedengarannya acak sekali, kenapa memilih kitab Keluaran? Nah, saudara, kitab Keluaran itu merupakan satu perjalanan yang sangat berkaitan erat dengan kita sebagai umat Allah di masa ini. Saudara, kitab Keluaran, kitab kedua di Perjanjian Lama itu sama sekali bukan berbicara mengenai Musa, sekalipun Musa banyak disebut. Kitab ini bukan bahkan berbicara mengenai orang Israel, sekalipun ini cerita banyaknya memang mention tentang orang Israel. Saudara, kitab ini mau menyampaikan kepada kita siapa itu Allah dan apa yang Allah lakukan. Bagaimana ia mengerjakan keselamatan itu bagi kita sampai hari ini. Nah, saudara, Keluaran atau Exodus itu merupakan satu rangkaian yang menjelaskan bagaimana Allah sedari awal sudah merancangkan keselamatan bagi umat manusia. Saudara, keselamatan yang Allah berikan itu sifatnya holistik, menyeluruh. Jadi jangan berpikir bahwa keselamatan itu melulu soal hal yang rohani. Nah, saudara, Tuhan tuh memperhatikan bahkan jasmani kita. That's why Tuhan kasih kita tubuh. Jadi Tuhan memperhatikan rohani kita dan Dia perhatikan jasmani kita. Jadi keselamatan yang Allah rancangkan itu bersifat utuh. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas dua pasal pertama yang tentu tidak asing bagi kita. Kalau Bapak Ibu buka, lalu itu akan bercerita nanti banyak ya terkait dengan kelahiran Musa dan sebagainya. Nah, saudara, kita baca ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat bahwa Allah mengikat perjanjiannya terlebih dahulu kepada manusia. Ya, paling pertama sih kita ingat Adam dan Hawa. Tapi kan kemudian perjanjian itu terus menerus dilakukan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ada keluarga Abraham. Tuhan janji, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, tidak terbilang jumlahnya. Jadi itu terus turun-temurun dilakukan kepada Abraham dan kepada Ishak, lalu kemudian kepada Yakub. Lalu kita ingat, Yakub itu diubah namanya menjadi Israel oleh Allah. Jadi tiap mention bangsa Israel sebenarnya kan kita ingat, oh ya itu kan keturunan Abraham. Janji Allah, mereka akan jadi bangsa yang besar dan lewat mereka bangsa-bangsa lain akan menerima berkat. Nah, saudara, salah satu bagian dari perjanjian mereka, dari perjanjian antara Allah dengan keturunan Abraham itu adalah
kepemilikan tanah. Kalau saudara ingat ya, jadi mereka itu akan menerima Kanaan. Saudara, tanah itu kan mau berbicara tentang apa? Hal jasmani, saudara. Jadi waktu Tuhan janji mereka jadi bangsa yang besar, Tuhan care kepada hal-hal jasmani mereka sebagaimana Tuhan care dengan hal rohani mereka. Nah, kapan mereka itu berhasil ke Kanaan? Nanti saudara, masih lama, masih panjang. Perjalanan mereka itu bermula dulu waktu mereka sempat transit ke Mesir ini. Nah, saudara, jumlah mereka waktu datang ke Mesir itu minus Yusuf dan keluarganya itu kan dihitung 70 orang. Saudara, kenapa mesti dimention 70 orang? Apa sih pentingnya angka 70 itu? Saudara, sebenarnya ini mau memberitahu bahwa ini adalah jumlah yang kecil. Membuat kita akhirnya bertanya-tanya, loh dari 70 kok bisa jadi bangsa yang besar? Bagaimana mungkin itu akan berlipat lalu akhirnya lebih daripada bintang seperti pasir di laut, loh kok bisa? Tapi Alkitab melanjutkan bahwa mereka itu akhirnya memang bertambah besar sampai akhirnya penguasa Mesir melihat mereka itu sebagai ancaman. Nah saudara, inilah yang kemudian mengawali kesulitan orang Israel selama mereka ada di Mesir. Saudara, kalau kita ingat kisah mereka, maka kita akan membaginya ke dalam dua bagian. Bangsa Israel itu mengalami masalah jasmani dan juga masalah rohani. Saudara, kalau kita lihat dari masalah kondisi politik, mereka itu kan dijajah ceritanya. Mereka numpang di negara itu, di Mesir, tetapi mereka bukan diperlakukan sebagai turis. Saudara, kalau kita kedatangan orang asing, terus kan kita kemudian menyambut mereka. Welcome mister, begitu. Kita senang orang lain datang. Tapi begitu orang Israel itu datang ke Mesir, mereka itu diperlakukan bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang yang penting, tapi sebagai musuh. Bahaya, jangan sampai ini orang-orang lebih banyak daripada kita. Bahaya kan kalau mereka nanti bersekongkol dengan musuh kita terus memerangi kita. Sebelum itu terjadi, mending disiksa dari sekarang. Saudara, jadi mereka ini sudah dianggap sebagai musuh. Ketemu masalah jasmani terkait dengan masalah politik. Secara ekonomi mereka juga mengalami kesulitan. Saudara, apa sih yang diharapkan dari hidup budak? Memangnya budak bisa ngapain? Bisakah mereka itu cari uang? Ya tidak mungkin gitu. Penghasilan, jangankan penghasilan, hidup sehari-hari saja mereka kesulitan karena mereka budak. Nah, bahkan yang sangat menyedihkan juga karena secara sosial dan keluarga mereka itu tidak bisa melahirkan anak-anak mereka dengan tenang dan damai. Bapak Ibu ingat ya, ada ancaman. Kalau anak perempuan yang lahir maka oke, bagus, terima. Tapi nanti tahu konsekuensinya. Begitu dia besar, kasih kepada orang Mesir. Tapi kalau anaknya laki-laki, pastikan dibunuh. Kenapa? Supaya tidak lagi berkembang biak. Mereka tidak bisa meneruskan garis keturunan mereka. Nah, saudara, bahkan yang jauh lebih mengerikan lagi karena mereka juga dijajah secara kerohanian. Gitu. Mereka tidak punya kebebasan untuk menyembah Yahweh, Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka tidak bisa sembah, saudara. Di zaman PL itu kan kehadiran Allah ditandai dengan tabernakel, ditandai dengan bait Allah. Itu kehadiran Allah. Di Mesir mana bisa mereka beribadah? Orang mereka ada di bawah kungkungan negara lain. Maka nanti saudara, di sepanjang kitab ini kita akan melihat lebih lengkap bagaimana terkait dengan masalah kerohanian ini. Nah saudara, di dalam kondisi bondage, di dalam kondisi perbudakan, keterikatan jahat seperti ini, apa yang orang Israel paling butuh? Apa sih yang mereka nanti-nantikan? Saudara, mereka butuh kelepasan, mereka butuh kemerdekaan, mereka butuh yang namanya keselamatan. Siang malam mereka berteriak minta tolong, mereka mengerang kesakitan. Apa yang mereka hadapi itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Saudara, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Siapa yang mau memperhatikan teriakan mereka minta tolong? Siapa yang mau memperhatikan tangisan orang-orang yang lemah ini? Saudara, jawabannya itu Allah. Allah mau. Dan cara Tuhan itu kan tidak terselami oleh pikiran kita. Apa yang Allah buat? Saudara, Allah siapkan Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah perbudakan
Saudara, Musa itu hadir supaya kita paham bahwa Allah memilih Musa untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam proses penyelamatan ini. Nah, kalau begitu, kalau kita sadar bahwa Allah yang panggil Musa, maka setiap kali kita mendengar Musa, kita bukan takjub kepada Musa. Kita tuh bukan bilang begini, hebat ya Musa, hebat loh, cuman satu orang loh dia di zaman itu, tapi bisa pimpin ratusan ribu orang. Hebat ya, saya mau deh nanti jadi pemimpin kayak Musa. Saya mau deh punya hati sebaik Musa, begitu tulus. Tapi saudara, bukan itu. Ketakjuban kita itu seharusnya ketika kita menyadari bahwa Allah merangkai satu rencana yang begitu apik. Dia rangkai misi keselamatan supaya bisa terjadi bagi umat manusia. Jadi harusnya yang membuat kita takjub itu karena Allah mau memperlengkapi manusia untuk bekerja dengan Dia. Kita akan lihat ya saudara bagaimana Allah melakukan misinya. Paling tidak kita bisa lihat waktu Allah memulai dengan menyelamatkan bayi laki-laki termasuk Musa. Saudara kalau baca ayat 15 sampai 22 itu kan ngomong tentang kisah bidan yang membantu orang Israel melahirkan. Sudah dikasih tahu sama Raja Firaun. Ingat ya, kalau perempuan, kalau anaknya cewek boleh lahir. Tapi kalau anak laki-laki mesti dimatiin, kasih tenggelam dia di sungai Nil. Saudara, zaman dulu kan belum ada USG. Orang belum tahu kan, 6 bulan kandungan, 7 bulan kandungan, belum tahu itu cowok atau cewek. Pokoknya ya harus dilahirkan waktu due date-nya tiba. Begitu itu keluar perempuan, mereka sudah tahu apa yang dihadapi. Begitu keluar laki-laki juga tahu. Tapi saudara, akhirnya sekalipun sudah diberitahu kepada bidan itu, tetap anak laki-laki itu lahir. Beberapa orang itu berpikir bahwa para bidan itu berbohong. Gitu. Karena kan nanti di ceritanya para bidan itu memberitahu, wah orang ibu-ibu Israel ini kuat, kita saja belum datang mereka sudah berhasil melahirkan. Gitu. Orang kemudian bertanya, masa sih Tuhan pakai cara bohong untuk menyelamatkan bangsa itu? Saudara, bukan bohong yang dipakai, tapi cara itu sebenarnya mau memberitahu kepada sang raja, bahkan kita hari ini, bahwa Allah itu memberikan kekuatan kepada para ibu untuk melahirkan anak-anak mereka, termasuk ketika melahirkan Musa. Dan itu adalah part dari penebusan Allah bagi orang Israel. Yang kedua saudara, waktu dia memberi pertumbuhan bagi Musa. Bapak ibu yang punya anak pasti punya pengalaman ini. Anak-anak kalau sudah besar, suaranya semakin kencang tidak mungkin bisa disembunyikan. Itu bagaimanapun yang kita lakukan begitu. Nah lalu kemudian ibunya dengan berat hati memutuskan untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Tapi kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Lalu diangkatlah, lalu kemudian dilihat, wah ini babynya orang Ibrani. Gitu. Lalu kemudian mau dicarikan inang pengasuh supaya bisa disusui. Siapa saudara yang memberikan bayi ini makan? Mamanya sendiri. Kalau kita ingat kisah ini, maka ini kan sebenarnya blowing our minds. Tidak bisa masuk di dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin ada kisah yang seperti itu? Kok bisa Tuhan itu menyusun dengan begitu apik? Saudara, dunia termasuk Raja Firaun itu mungkin tidak mau Musa lahir. Tetapi Allah menginginkannya dan itu terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Saudara, kalau kita ambil aplikasi sederhana, kalau saudara hari ini berpikir, kenapa ya Tuhan itu menciptakan saya? Kenapa saya mesti ada di masa ini? Kenapa ya, aduh hidupku susah gitu. Anak-anak muda begitu kalau ingat, orang tuaku kenapa sih harus yang ini gitu. Kenapa saya harus dilahirkan di keluarga yang ini? Saudara, tidak semua orang menginginkan kelahiran kita. Tapi kalau saudara dan saya ada di sini, itu berarti Allah punya rencana di dalam hidup kita. Dan itu cukup saudara. Itu cukup bagi kita untuk menjalani hidup kita. By the way, kembali ke Musa. Musa bertumbuh besar. Dia di dalam kisahnya itu dia sempat bunuh orang Mesir karena dikuasai amarah. Lalu kemudian dia melarikan diri karena takut. Dia menikah dengan anak imam di Midian. Pertanyaannya saudara, ada banyak sekali kisah-kisah yang
mewarnai hidup seorang Musa, pertanyaannya adalah mengapa Allah memakai Musa? Dari begitu banyak anak yang dilahirkan, kenapa harus Musa? Kualitas apa yang Musa miliki hingga Allah itu berkenan Musa itu ada sebagai rekannya? Jawabannya saudara, tidak ada. Tidak ada satu hal pun kualitas yang Musa bisa bilang begini, oh ya saya memang lebih bagus sih dari teman-teman saya. Saudara, tentu ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam kepemimpinan Musa. Misalnya saudara, kalau saudara baca Alkitab lalu kemudian saudara melihat Musa itu ditulis sebagai orang yang lembut hatinya. Dia bahkan melayani dengan setia meskipun orang Israel berulang kali memahitkan hatinya. Tapi kita kan juga sadar bahwa Musa itu sama sekali tidak layak. Pada tatanan yang paling dasar, Musa seorang pendosa. Layak apa saudara? Mau pintar bagaimanapun, otaknya sabar bagaimanapun, kalau dia pendosa ya sudah, tidak layak. Belum lagi kalau kita mengingat apa yang Musa lakukan. Saudara, Musa itu kan dipanggil sebagai mediator, gitu, penghubung antara Allah dengan orang Israel. Kalau ditanya berhasilkah tidak Musa melakukannya? Jawabannya tidak saudara. Mana berhasil dia tidak berhasil. Disuruh pimpin untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, berhasil tidak Musa? Tidak berhasil. Dia bawa keluar dari tanah Mesir, tapi kan yang bawa masuk nanti Yosua. Tidak berhasil. Kalau kita ingat bahkan di akhir kisahnya Musa, itu kan dia disuruh begini, bicara ya kepada batu, nanti keluar air. Bicara kepada batu. Musa marah kan waktu itu. Musa pukul, 2 kali pukul. Itu dia tidak menghargai kekudusan Allah. Maka akhirnya dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tapi saudara, di dalam kondisi ketidaklayakan Musa, adakah Allah itu membuang Musa? Bohotlah Musa, tidak ada guna ini. Dibuang tidak? Tidak saudara, tidak dibuang. Allah pakai Musa, Allah tuntun Musa, Allah tunjukkan kasihnya yang melimpah kepada Musa. Allah mengubah hidupnya Musa gitu. Sampai akhirnya di akhir hidup Musa pun kita bisa melihat di dalam semua kelemahan keterbatasan Musa, Allah kasih lihat dia tetap sayang kepada Musa. Dia mampu jadikan Musa itu sebagai rekan sekerjanya. Saudara, bahkan di dalam kondisi Musa yang lemah, adakah itu kemudian menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan orang Israel? Tidak saudara, tidak gagal. Misi penebusan Allah itu tetap berlanjut, bahkan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada umat manusia, kepada kita loh hari ini. Dan saudara, apa yang Musa lakukan, kepemimpinan Musa itu kan sebenarnya adalah bayang-bayang, cicipan awal dari apa yang Kristus lakukan. Saudara kalau masih ingat di Ibrani 3, 5-6 itu kan dicatat begini. Musa itu memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Saudara, bagian ini mau memberitahu kepada kita bahwa Allah merancangkan misi penebusannya dan Kristus itu mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan itu perfect saudara. Musa gagal berkali-kali tapi Kristus sama sekali tidak gagal. Maka kalau kita lihat jadinya kan begini. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, betul. Tapi Kristus mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Musa dipakai Tuhan untuk memimpin orang Israel supaya bisa beribadah kepada Allah Yahweh. Tetapi Kristus memimpin kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup dan menjadikan kita kepunyaan Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara, waktu Allah pakai Musa menyelamatkan Israel, Allah beri keselamatan yang utuh, yang holistik. Jasmaninya iya, mereka keluar sebagai orang yang merdeka, dan rohaninya juga iya, boleh beribadah kepada Allah Yahweh. Saudara, Kristus itu melakukan bahkan lebih dari semua itu. Dia selamatkan kita jasmani dan rohani, tapi whole new level, betul-betul level yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Saudara, kalau bukan Kristus tidak mungkin kita selamat.
Tidak mungkin Bapak Ibu ada di dalam ruangan ini. Tidak mungkin, saudara. Tapi karena Allah setia melakukan misi keselamatannya yang dimulai dari bangsa yang kecil itu, dari bangsa yang tidak dianggap kehadirannya, maka kita sampai hari ini bisa menerima keselamatan. Saudara, pasal 2 itu ditutup dengan pernyataan ini. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu, apa sih makna Allah memperhatikan mereka? Memperhatikan itu mau mengingatkan kita bahwa Allah itu tahu semua kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel. Allah tahu. Dan Allah bukan hanya sekedar tahu, Dia menaruh perhatian untuk orang-orang Israel. Allah tahu bahwa yang mereka butuhkan itu adalah kelepasan. Allah tahu mereka butuh pertolongan, butuh keselamatan. Saudara, akhirnya ini kan membuat kita mulai berpikir begini. Saudara, hari ini bagi kita yang sudah lama ada di gereja, menikmati identitas kita sebagai orang Kristen, kita bisa bilang saya ini orang percaya, saya orang yang sudah menerima keselamatan, ditebus oleh Tuhan. Tapi pernahkah kita itu merenungkan makna penebusan yang Kristus lakukan bagi kita? Saudara, pernah tidak betul-betul memikirkan apa ya maksudnya kalau Tuhan itu menebus saya? Kalau Tuhan tebus saya, lalu kemudian apa? Saudara, di dalam kondisi yang tidak berdaya, di momen ketika kita mengerang kesakitan di dalam dosa kita, Allah itu memperhatikan kita. Dia mendengar teriak kita minta tolong, lalu kita yang menderita ini ditebus, kemudian dijadikan milik kepunyaannya yang berharga. Saudara, kalau kita meresapi, merenungkan, maka kita akan menemukan bahwa penebusan itu selalu dimulai dari diri Allah. Karena Dia mendengar, karena Dia memedulikan kita. Kalau ditanya ya saudara, kenapa sih Allah itu begitu repot-repot? Kenapa harus repot-repot mengerjakan misi penebusan? Saudara, karena kita butuh dan Allah tahu kita butuh itu. Lebih daripada apapun saudara, kita ini budak yang diikat sangat-sangat kuat oleh dosa. Saudara mau mengerang seperti apapun, saudara tidak bisa melepaskan diri dari hal itu. Padahal kita butuh keluar dan Tuhan tahu. Maka tiap kali merenungkan penebusan kita, harusnya kan yang muncul adalah ucapan syukur kepada Allah. Bukan saya yang mau, ini Tuhan yang mengerjakannya. Lalu saudara, kalau kita flashback melihat ke belakang, kita akan melihat ada satu pola keselamatan yang selalu Allah pakai. Saudara, bangsa Israel itu bukan bangsa yang layak menerima keselamatan. Mereka tidak cukup berharga untuk diurus dengan begitu telaten oleh Allah. Namun Allah mengasihi mereka. Nah, pola yang sama itu juga diterapkan kepada kita. Kan tidak ada dari kita yang bisa dengan berani, dengan lantang kemudian kita bisa bilang, saya memang berharga, layak untuk diselamatkan. Oh, pantas Tuhan selamatkan saya, orang saya baik begini. Kan tidak bisa saudara bilang begitu. Kita orang berdosa. Sama sekali tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi Allah menyelamatkan kita saudara. Kristus berkorban nyawa bagi kita dan itulah yang memulihkan identitas kita. Maka saudara, ini jadi penting. Tiap kali saudara melihat diri saudara di cermin, katakanlah begitu. Atau melihat orang lain berjalan di sekitar saudara, atau saudara melihat orang-orang yang duduk di sekitar saudara, kita kan jadi merenungkan, loh saya dan orang ini sama-sama budak dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi saya. Sekarang saya ini adalah orang yang sudah menerima kemerdekaan di dalam Tuhan. Keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan itu memberikan kita kemerdekaan, memberikan kelepasan, memberikan the real exodus. Saudara, kalau kita membaca teks ini 1-2, maka itu akan memberikan kita kelegaan. Tuh rasa
rasa lega sekali begitu. Kita selamat, puji Tuhan. Siapa yang tidak suka selamat gitu. Bayangkan saudara kalau kita harus habis di dalam dosa kita, tuh mengerikan sekali. Tapi saudara, kita akhirnya merenungkan seperti ini. Bukankah ini semua tidak berhenti hanya sampai di sini saja? Allah sampai hari ini masih terus mengerjakan misi penebusannya. Nah, sama seperti kita tidak layak tetapi menerima keselamatan, kita juga perlu melihat ada begitu banyak orang yang belum mendengar berita ini. Saudara, hari-hari ini bukankah kita melihat dunia itu penuh dengan masalah, dan kalau kita bagi tetap masalahnya dua, jasmani dan rohani. Saudara lihat kondisi politik ya, kemarin waktu di persekutuan doa itu kita sama-sama mendoakan terkait dengan perang. Saudara, kalau kita sebagai warga sipil itu hidup di tengah-tengah satu bangsa, apa yang diputuskan dari atas, dari pemerintah itu kan akan berdampak kepada kita. Saudara tahu hari ini, per hari ini, Minggu 28 Januari ini, berapa lama Ukraina dan Rusia itu berperang? Ini sudah hari 704. Saudara bisa bayangkan hidup kayak begitu setiap hari, begitu bangun. Itu bukan bangun karena wah sudah tidur cukup, sleeping beauty begitu selama 6-7 jam. Bukan saudara, karena kaget. Kok masih hidup? 704 hari orang ada di dalam peperangan. Belum kalau kita lihat Israel Palestina yang setiap hari memakan korban jiwa. Saudara, kemarin itu ada satu video nenek lagi berpegangan tangan sama cucunya yang masih kecil. Baru jalan berapa langkah, neneknya ditembak mati di depan cucunya. Saudara bayangkan anak seperti itu, lihat hal kayak begitu, gimana dia bertumbuh besar. Saudara, dunia mengerang. Kita sih berpikir, wah jauh lah. Jauh, di Indonesia tidak kayak begitu. Saudara, ini penderitaan kita bersama-sama. Nah, kalau kita lihat perekonomian, saudara, begitu banyak orang yang menderita. Kita itu sama-sama merasakan. Bapak Ibu yang datang itu saya percaya, kita merasakan bahwa bekerja sehari-hari itu melelahkannya luar biasa. Tidak ada habisnya dan bahkan orang tidak tahu kemana arahnya. Saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, misalnya katakanlah buka toko. Kita buka toko, kemana nanti arahnya toko yang kita buka itu? Sampai kapan dibuka? Kerja di perusahaan, sampai kapan mesti kerja? Apa nanti ujungnya? Saudara, orang kerja dan itu capek sekali. Saudara, di Jepang itu ada satu kondisi namanya karoshi, jadi orang itu mengalami kematian yang mendadak, tiba-tiba mati. Kenapa? Karena overwork, kelebihan bekerja. Jadi nanti bisa serangan jantung, stroke, lalu kemudian tiba-tiba mati. Kenapa saudara? Karena sulit sekali untuk menjalani hidup, bukan itu. Sampai orang mati mendadak. Bahkan saudara, bukan cuma itu, saking beratnya hidup, orang-orang mengalami frustasi, kelelahan, dan tidak sedikit yang mengakhiri nyawa mereka karena bebannya berat. Saudara, erangan ini, teriakan ini bukan cuma orang di luar sana, loh, kita juga mengalaminya. Bahkan secara sosial, kalau kita mau jujur, kita ini kan hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Dunia sudah begitu maju, teknologi sudah begitu canggih, tapi sampai hari ini orang miskin ada di mana-mana. Dan yang namanya kesenjangan sosial itu di mana-mana. Saudara, ada banyak kasus terkait dengan perdagangan manusia dan kebanyakan itu anak-anak. Saudara tahu apa yang terjadi supaya orang bisa makan? Supaya satu keluarga jangan mati karena kelaparan, jual anak. Saudara, kalau lihat gambar ini anak masih kecil sekali, anak perempuan masih begitu kecil, dikasih nikah sama ini kakek. Kenapa? Supaya buat dapat uang makan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Kalau saudara perhatikan, ada banyak sebenarnya teolog yang sudah speak up masalah ini. Masalah perdagangan manusia, eksploitasi orang itu. Bahkan kalau kita lihat di skup kita yang lebih dekat, di dalam keluarga kita, katakanlah begitu. Saudara, orang tua itu merongrong anak, membuat anak itu menjadi merasa kecil, membuat anak itu tertekan. Itu terjadi dalam keluarga.
orang tua membesarkan anak, capek-capek dia besarkan. Anak-anak tidak menghargai. Itu terjadi, saudara. Nikah, sebelum menikah kan orang senang. Begitu menikah, relasi suami istri berantakan, hidup antara saudara itu begitu buruk. Saudara, kita sama-sama menghadapi itu, dan itu sangat-sangat menyesakkan, saudara. Menyesakkan. Itu baru masalah jasmani, belum masalah rohani, saudara. Kita ini terhilang. Kita hidup di dunia milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengenal Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang menyadari bahwa hidupnya ini adalah milik Allah dan kemudian betul-betul menjalani hidup yang berpusat, berfokus kepada Allah. Berapa banyak, saudara? Yang kita lakukan, yang kita tuju, pokoknya apa yang saya mau. Terserah apa yang Tuhan mau, tidak peduli. Pokoknya saya hidup untuk saya. Saudara, orang Kristen saja begitu, apalagi orang yang tidak mengenal Allah. Ini dunia punya Tuhan, tetapi kita menolak Allah. Persis apa yang dikatakan Yohanes 1. Saudara, populasi dunia hari ini 8 miliar. Tidak tahu bagaimana banyaknya itu, saudara. Tapi kan kita sadar, sampai hari ini kita nih sama-sama mengerang, sama-sama menderita. Kalau kita sama-sama menderita, sama-sama kesakitan, sama-sama merasakan derita spiritual, rohani, dan jasmani, maka berarti sampai hari ini kita masih butuh kelepasan, kita butuh penebusan, butuh Kristus. Saudara, orang tidak butuh uang, tidak butuh apapun, orang tuh butuh Kristus. Karena cuma Kristus yang bisa memberikan keselamatan yang holistik, yang utuh. Dia perhatikan jasmani dan rohani kita. Saudara, berita baiknya adalah dia mau dan sanggup memulihkan bukan hanya hidup kita, tapi hidup dunia ini. Maka ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang teolog dan dia buat di dalam buku The Mission of God. Dia bilang begini, penebusan yang Allah lakukan bagi kita itu membentuk misi kita selama di dunia ini. Sesimpel begini, saudara, misi itu kan berbicara mengenai apa yang kita lakukan. Pernyataan ini membuat kita sadar misi Allah tuh masih berlangsung sampai hari ini, dan berarti kita masih begitu banyak yang harus kita buat. Banyak yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Allah mengajak kita untuk berbagian di dalam penebusan dan keselamatannya. Saudara, kalau kita membesarkan anak, kalau kita orang tua membesarkan anak, kita tuh pengen anak-anak kan kerjanya bagus, masa depannya bagus. Itu pasti mau begitu, saudara. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa anakku itu waktu dia ada, waktu dia menerima penebusan dari Allah, seharusnya yang dia kerjakan adalah misinya Allah, bukan misiku apalagi misinya gitu. Saudara, sebagaimana Allah mampu memakai Musa, Allah juga mampu memakai kita. Orang-orang yang biasa, yang penuh keterbatasan tetapi melakukan misi Allah. Saudara, siapapun kita, sewaktu kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengingat Allah mampu memakai kita untuk memberitakan bahwa ada Allah yang memberikan kelepasan, memberikan penebusan secara jasmani dan rohani. Saudara, justru waktu kita menolak untuk melakukan misi Allah, bersikap antipati, bermasa bodoh, itulah momen yang menunjukkan betapa kita tidak memahami penebusan yang Kristus lakukan bagi kita. Saudara, jangan putus asa dan berpikir bahwa wah, misi ini terlalu besar gitu dan saya terlalu kecil, karena bukan kita yang melakukannya. Sedari awal Allah lah yang mengerjakan misi penebusan dan keselamatan ini. Kita ini berbagian dalam pekerjaan Allah karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita sudah ditebus, maka misi Allah menjadi misi kita. Saudara, kabar baik bahwa kita ditebus dan diselamatkan Allah itu mampu mengubah seluruh fokus hidup kita. Kita bukan lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, melainkan misi Allah. Saudara, waktu kita melakukannya, yang kita ingat, yang kita rayakan itu ada dua. Yang pertama, kita merayakan, saya ditebus Allah
dan saya adalah kepunyaan Allah. Yang kedua, saya dilayakkan menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, kalau kita ingat Tuhan Yesus itu pernah berkata di Matius 9, 36, 37, 38, dia berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saudara, sampai hari ini tuaian tetap banyak. Dan hari ini Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Dan di akhir hidup kita, kiranya kita sewaktu kita menyadari, oh ya saya berbagian di dalam misi Allah, kita bisa berkata, Tuhan bukan saya. Sampai kapanpun, sampai akhir hidupku ini bukan saya. Bukan jasaku, bukan karena saya mampu, bukan karena saya baik, tetapi karena Kristus di dalam saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu bahwa Injil Tuhanlah yang terus menerus kami dengar. Hal-hal yang membuat kami tidak nyaman, hal-hal yang membuat kami menyadari bahwa ternyata selama ini kami salah dan hanya Engkau yang bisa memulihkan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengingat, menyadari akan firman-Mu. Kalau kami hidup di tengah-tengah dunia milik Tuhan, Tuhan tolong kami hanya melakukan misi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kalau kami bisa berkata kami mau melakukan misi Tuhan, maka itu karena Tuhan sudah menebus kami. Tuhan tolong pakai kami, jadikan kami alat di tangan Tuhan, supaya dunia pun tahu, dunia mengenal akan Engkau. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.